Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anasifa Umi Azari dengan NIM 12205193087. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penyelenggaraan ujian SKU dan SKK serta pelantikannya. 1. Pengertian dan bidang ujian SKU dan SKK. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, golongan pandega. SKU untuk golongan siaga itu terdiri dari mula, bantu, tata. Terus SKU untuk golongan penggalang terdiri dari tingkat juga, yaitu ramu, rakit, terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu bantara, laksana. Sedangkan SKU untuk golongan pandega hanya terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. Nah, selanjutnya yaitu SKK. SKK adalah syarat kecapakan khusus. Saya ulangi, yang kedua yaitu SKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih orang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. SKK sebagai alat pendidikan merupakan pasangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat terjadi wiraswastawan di masa mendatang. Bidang-bidang ujian SKK yaitu bidang keagamaan, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Yang kedua yaitu bidang patriotisme dan seni budaya. Yang ketiga yaitu bidang teknik kepramukaan, keterampilan dan pembangunan. Yang keempat adalah bidang sosial. Yang kelima yaitu bidang PPDD. Bidang ujian SKU dan SKK menurut golongan dan warnanya yaitu 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak berwarna dasar kuning. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang teknik pembangunan dan keterampilan berwarna dasar hijau. Bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup berwarna dasar biru. Bidang kesehatan atau PPGD, pertolongan pertama gawat darurat dan ketangkasan berwarna dasar putih. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses penilaian kecakapan. Yang pertama pendekatan, yang kedua waktu, yang ketiga proses. Proses dapat dilakukan secara langsung dan dilakukan secara tidak langsung. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu keadaan dan kemampuan peserta didik, latar belakang kehidupan peserta didik, keadaan masyarakat setempat. Yang kelima, penilaian. Penilai SKU pada prinsipnya adalah pembina peserta didik masing-masing. Yang keenam, kebijaksanaan dalam menilai kecakapan. Pembina atau penilai dituntut untuk bertindak bijaksana, adil, dan penuh tanggung jawab. Para pembina perlu mengupayakan untuk mendorong tanpa paksaan agar peserta didik mencapai tingkat kecakapan yang setinggi-tingginya dan memperoleh tanda kecakapan khusus sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Umatul Jannah, NIM 12205193038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji SKU dan SKK. Langkah yang pertama yaitu ujian dilakukan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya ada mata ujian yang dilakukan secara berkelompok seperti baris berbaris, berkebun, dan sebagainya, maka penilaian itu tetap dijalankan perorangan. Yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik dengan menjalankan praktek yang praktis. Langkah yang ketiga, waktu ujian
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penguji dengan peserta didik. Yang keempat, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, jiwa, serta emosi dari pramuka yang diuji. Yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Yang keenam atau yang terakhir, penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian milik peserta didik yang diuji setelah ujian dinyatakan lulus. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah atau cara bagaimana menguji SKU dan SKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Asmini Anggraini, NIM 12205193147, akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai cara pelantikan SKU dan SKK. Yang pertama yaitu upacara pelantikan merupakan serangkaian acara dalam rangka memberikan pengesahan dan pengakuan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Upacara pelantikan bertujuan agar pramuka siaga yang dilantik mendapat kesan yang mendalam dan membuka hatinya untuk dapat menerima pengaruh pembinanya dalam upaya membentuk manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli tanah air, masyarakat, alam, lingkungan, serta peduli pada dirinya sendiri dengan berpedoman kepada satya dan dasa dharma pramuka. Pelantikan upacara siaga dapat dilakukan pada upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan. Yang kedua yaitu proses pelantikan. Setelah siaga menyelesaikan SKU dengan baik dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus dilantik. Pembina menentukan waktu pelantikan dalam upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan siaga. Berikut ini yaitu cara pelantikan SKU dan SKK. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.